dalam mata kuliah hari ini saya mengucapkan terima kasih. Baik, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang jenis-jenis perpajakan yang nanti akan bahas kita bersama-sama dalam pertemuan kelima. Baik, perkenalkan nama saya Pak Eka Satria Wibawa dalam pengampu mata kuliah hukum pajak ya. Baik, sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah hukum pajak ya. Dalam materi hari ini tentang jenis-jenis pajak. Nah, tujuan undang-undang perpajakan yang perlu kita ketahui bahwasannya perpajakan itu termasuk iuran wajib ya kepada negara, wajib pajak pada negara ya. Itu termasuk pendapatan negara yang sudah diatur oleh undang-undang perpajakan yang berlaku sampai saat ini ya. Tujuan undang-undang perpajakan itu apa? Nah, yang pertama untuk pendapatan negara, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Adanya redistribusi kekayaan, mewujudkan keadilan sosial ya melalui pungutan pajak ya. Selanjutnya ada stabilitas ekonomi, jadi menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Selanjutnya ada pengaturan ekonomi, yaitu mengatur perilaku ekonomi masyarakat melalui insentif pajak. Undang-undang perpajakan di Indonesia bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan, menciptakan keadilan sosial, menjaga stabilitas ekonomi, serta mengatur perilaku ekonomi masyarakat melalui instrumen pajak. Nah, sejarah perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, dari zaman Kerajaan Majapahit itu sistem perpajakan sudah dilaksanakan ya di Nusantara melalui sistem biaya-biaya dan upeti ya. Di pajak itu sudah berlaku sejak dari zamannya kita dulu ya, tapi dengan namanya dulu itu namanya upeti ya. Terus berkembang kembali dengan masa kolonial Belanda, yaitu ada penjajah Belanda memperkenalkan sistem perpajakan modern ya yang berlaku di Indonesia. Pasca merdeka, yaitu pemerintah Indonesia merumuskan sistem perpajakan nasional yang berlaku sampai saat ini. Pajak itu merupakan bagian dari kewajiban warga negara yang harus dipenuhi demi kemakmuran bersama ya. Karena pajak itu juga untuk kesejahteraan masyarakat ya, untuk pembangunan, perekonomian ya, untuk kesehatan, itu dari pajak kan. Nah, lembaga pengelolaan perpajakan yaitu lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia terdiri dari otoritas pajak. Jadi ada DJP sebagai instansi utama yang bertanggung jawab atas administrasi ya. Ada penegakan peraturan perpajakan serta Kementerian Keuangan yang berperan dalam merumuskan kebijakan perpajakan.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan atau namanya BPK, ada Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP, juga memiliki wewenang dalam mengawasi pengelolaan keuangan perpajakan di Indonesia. Sampai saat ini sudah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia ya, ada jenis pajak PPN, itu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan ya. Terus ada pajak pertambahan nilai, itu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa ya dalam daerah. Terus ada pajak pembelian bangunan, itu dikenakan atas pemilikan, penguasaan tanah dan bangunan. Ada biaya materai ya, ada pajak barang mewah, di pajak yang dikenakan atas penyerahan barang yang tergolong barang mewah. Nah, kewajiban wajib pajak yaitu salah satunya adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Setiap warga negara yang memenuhi syarat mendaftarkan dirinya itu akan memperoleh namanya nomor pokok wajib pajak. Apabila warga negara sudah mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, maka akan memperoleh nomor pokok wajib pajak yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, melaporkan pajak penghasilan. Jadi wajib pajak itu harus melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh dari tahun pajak ya, itu ya bersangkutan melalui surat pemberitahuan ya, atau namanya SPT. Selanjutnya ada membayar pajak, itu tepat waktu ya, di wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam batas waktu yang telah ditentukan ya. Yang keempat, menyimpan dokumen perpajakan. Jadi wajib pajak itu harus menyimpan dengan baik seluruh dokumen dan catatan terkait perpajakan sebagai bukti pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Terus melaporkan perubahan data. Jadi wajib pajak itu wajib melaporkan setiap perubahan data diri usahanya. Jadi ini dapat mempengaruhi ya penghitungan dan pembayaran pajak ya. Nah, kepatuhan pajak sampai saat ini adalah merupakan kunci penting ya bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jadi ketika warga negara patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah dapat memperoleh sumber dana yang memadai ya, untuk ya mendanai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program lainnya. Jadi dengan demikian kepatuhan pajak bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara yang menakjubkan ya, salah satunya ya. Makanya pentingnya warga negara itu patuh ya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara
sebagai wajib pajak itu melaporkan penghasilannya. Nah, reformasi perpajakan itu dari latar belakang yaitu menjelaskan situasi dan kondisi yang mendorong pemerintahan ya untuk melakukan reformasi sistem perpajakan di Indonesia, seperti peningkatan kebutuhan, pendapatan negara, penyederhanaan sistem, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tujuan reformasi perpajakan ini untuk mengurangi ya, tujuan utama dari reformasi perpajakan ya. Jadi yang dilakukan pemerintah ini untuk meningkatkan ya efisiensi, keadilan, dan transparansi sistem perpajakan serta meningkatkan keamanan pajak. Selanjutnya ada langkah-langkah reformasi perpajakan, itu menjelaskan berbagai langkah inisiatif ya yang diambil pemerintah melakukan reformasi perpajakan, seperti penyempurnaan peraturan perpajakan, meningkatkan kapasitas administrasi pajak, penerapan teknologi informasi ya kan, memaparkan capaian dan dampak positif yang telah dihasilkan dari upaya reformasi tersebut ya. Jadi perpajakan seperti peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, kemudahan dalam administrasi pajak ya, itu adalah hasil dari dampaknya adanya reformasi pajak. Tantangan prospek kedepannya itu ada mendeplikasi tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi reformasi perpajakan, serta adanya prospek dan rencana ke depan untuk menyempurnakan sistem perpajakan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita harus memahami undang-undang perpajakan yang di Indonesia. Di Undang-Undang Perpajakan Indonesia itu merupakan fondasi penting dalam sistem keuangan negara. Ya, karena pendapatan itu termasuk ya, pendapatan penting dalam negara. Makanya perpajak itu sangatlah penting ya. Memahami tujuan, filosofi, dan mekanisme perpajakan secara komparatif akan mendukung warga negara dalam memenuhi kewajiban pajak serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Nah, apa itu pajak? Pajak itu merupakan iuran ya di wajib pajak berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum di dalam pembangunan negara. Fungsinya sendiri untuk apa? Yang pertama ada fungsi budgeter, jadi mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara. Ada fungsi reguler, yaitu kebijakan ekonomi dan sosial. Terus ada jenis pajak, terdapat beberapa jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain yang dikelompokkan berdasarkan subjek, objek, dan sifatnya. Nah, selanjutnya ada pihak yang terlibat. Jadi dalam sistem perpajakan terdapat pihak-pihak yang terpengaruh ya, dalam pemerintahan, seperti dalam pemungutan pajak. Nah, jadi pajak itu merupakan kewajiban warga negara. Itu penting untuk biaya pengeluaran umum dan pembangunan negara. Baik definisi fungsi, jenis, pihak yang terkait. Yang kedua, membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, berakhirnya pajak.
Jadi pertama itu ada pembayaran lunas. Jadi wajib pajak telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran pajak ya, terutang baik pokok, denda maupun bunga. Ada hapus tagih. Jadi utang wajib pajak dihapus oleh otoritas pajak karena kondisi tertentu seperti wajib pajak meninggal dunia tanpa adanya wali waris. Ada penggunaan pajak, itu jadi wajib pajak itu memperoleh kemampuan pajaknya melalui kemampuan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, terus adanya kadaluarsa di dalam jangka waktu penagihan pajak. Otoritas pajak telah berakhir sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sampai saat ini. Nah, berakhirnya pajak itu berakhirnya kelebihan pajak apabila adanya pengajuan pengembalian kelebihan pajak. Jadi wajib pajak itu mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak. Jadi pajak secara tertulis kepada penerima pajak, adanya verifikasi data dan penghitungan kelebihan pajak. Jadi penerima pajak akan melakukan verifikasi data dan perhitungan kelebihan pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Terus adanya proses pengembalian ya kelebihan pajak. Jadi setelah verifikasi selesai, jadi penerima pajak itu akan menerbitkan namanya surat ketetapan pengembalian kelebihan pajak dan melakukan pembayaran kembali kepada wajib pajak. Nah, yang keempat itu ada batas waktu pengajuan permohonan. Jadi wajib pajak itu harus mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak itu paling lambat 5 tahun sejak terutangnya pajak dan berakhirnya masa pajak. Nah, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan itu pembayaran bunga atas kelebihan pajaknya. Jadi wajib pajak itu berhak menerima pembayaran bunga ya atas kelebihan pajaknya yang telah dibayarkan dan tingkat bunga yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku ya. Jadi kesimpulan dari materi saat ini yaitu kewajiban atau kelebihan pajak yaitu memahami konsep kewajiban dan kelebihan pajak sangatlah penting bagi wajib pajak ya. Yang kedua adanya pemenuhan kewajiban pajak. Jadi proses tahapan dalam memenuhi kewajiban pajak itu harus data yang benar ya. Terus adanya pengembalian kelebihan pajak. Jadi mekanisme dalam pembayaran pendapatan itu kembali ya adanya kelebihan pajak yang harus dibayarkan. Berakhirnya kewajiban pajak itu apabila kondisi dan kriteria menyebabkan berakhirnya kewajiban pajak. Adanya studi kasus, ini contoh kasus yang terkait berakhirnya kewajiban dan kelebihan pajak. Ya, baik, terima kasih dalam mata kuliah hari ini tentang jenis-jenis pajak dan apa itu tentang pajak ya kita sudah bahas bersama-sama. Jadi intinya pajak itu adalah kewajiban bagi warga negara ya karena untuk pembangunan negara kita. Makanya kita harus memahami dulu apa itu pajak-pajak yang berlaku sampai saat ini, tujuannya apa, jenisnya apa saja, undang-undang yang berlaku perpajakan itu apa saja. Kita memahami tujuannya dulu ya.
kita memahami jenis-jenis pajak, tujuannya itu untuk apa. Jadi kita harus benar-benar memahami, karena itu adalah pajak itu merupakan bagian warga negara yang dari masyarakat, yaitu kewajiban masyarakat untuk membayar pajak yang harus dipenuhi dalam kemakmuran bersama. Baik, terima kasih. Dalam mata kuliah hari ini, apabila nanti ada yang mau dipertanyakan, bisa dipertanyakan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.